wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar mengenai humas. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, Franz. Dimohon untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita mulai, sambil kalian persiapan juga, silakan kalian mengisi absen dulu. Dan Bapak ini juga mau persiapan dulu untuk persiapan materinya. Itu ya. Baik, Pak. Silakan disiapkan buku-bukunya jika ingin mencatat dan sebagainya. Oke, udah absen semuanya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah siap ya? Siap, Pak. Oke, kita masuk ke materi langsung hari ini. Yang pertama mengenai humas atau hubungan masyarakat. Nah, kalian di sini pasti sudah pada tahu, sudah sering dengar mengenai humas, hubungan masyarakat, public relation, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, langsung saja ke slide yang kedua. Nah, ini ada gambar. Menurut kalian, dari kedua gambar ini, yang menunjukkan kriteria humas yang mana? Sebelum kita lanjut ke materi. Mungkin ada yang mau jawab? Atau Bapak tunjuk? Saya, Pak. Oke, tidak bagus. Silakan. Yang mana menurut humas? Saya mau mencoba jawab. Menurut saya, humas itu gambar nomor 1, karena itu menunjukkan seorang humas yang sedang melakukan konferensi pers, kemudian diwawancarai oleh para wartawan. Oke, Itu, Pak. bagus. Benar sekali jawabannya. Jadi dari kedua gambar ini yang merupakan humas ini adalah gambar nomor 1. Ini adalah humas yang sedang melaksanakan konferensi pers atau sedang diwawancarai oleh pihak media terkait perusahaan dan berita-berita dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk gambar yang nomor 2 ini adalah gambar dari seorang manajemen yang mana manajemen menangani dari berbagai masalah dan berbagai kriteria dalam perusahaan tersebut harus ditangani oleh manajemen. Seperti itu. Lanjut ya. Next. Nah, pokok pembahasan pada materi humas kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah pengertian humas, dan yang kedua fungsi humas, kemudian tugas-tugas dari humas. Lanjut. Nah, ini pengertian humas. Dari IPRA atau International Public Relations Association, humas adalah salah satu fungsi manajemen dari ciri yang terencana, berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk mendapat pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau penelitian opini publik di antara mereka. Jadi menurut IPRA di sini adalah humas itu adalah salah satu fungsi dari manajemen, yang mana mereka itu melakukan kegiatan terkait dengan opini-opini publik. Oke, lanjut untuk yang kedua dari Kaltib, Cantor and Brom. Humas merupakan suatu fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antar organisasi dengan publik, mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Jadi humas menurut Kaltib, Cantor and Brom ini sama. Jadi humas merupakan suatu fungsi manajemen yang mempertahankan hubungan baik antara organisasi. Jadi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, atau antar staf atau antar orang dalam organisasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan di sini
Humas adalah seni menciptakan pengertian publik atau opini publik yang baik sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Itu. Lanjut ya. Kemudian ada poin yang kedua yaitu fungsi humas. Fungsi humas di sini ada 4. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern dalam rangka menanamkan pengertian. Jadi di sini maksudnya adalah humas itu sebagai suatu staf atau lembaga dalam organisasi yang membangun hubungan baik antara intern perusahaan maupun ekstern. Intern di sini adalah antar orang atau antar individu dalam organisasi, dan ekstern adalah antar organisasi atau pihak luar. Itu. Kemudian fungsi yang kedua, memberi saran kepada pemimpin tentang cara mengendalikan pendapat umum dan bagaimana mestinya. Jadi humas itu berfungsi sebagai pengendali terhadap pihak umum atau masyarakat seperti opini publik atau berita-berita yang ada di luar organisasi. Ini yang harus mengendalikan adalah humas. Seperti itu. Kemudian menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Jadi fungsi humas yang ketiga, sini maksudnya humas harus dapat menciptakan iklim pendapat publik. Jadi humas harus membuat seperti misalnya gini, ada berita atau ada suatu produk, humas di sini harus bisa membuat berita yang baik tentang produk tersebut dan menjaga produk tersebut agar tetap mendapat nama baik di masyarakat, seperti itu. Kemudian fungsi yang keempat, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Jadi humas di sini menggunakan beberapa media komunikasi, baik media komunikasi internet maupun media komunikasi orang ke orang atau individu ke individu. Jadi harus dapat menggunakan berbagai media komunikasi seperti itu untuk mempengaruhi pendapat publik yang susah untuk dikendalikan. Seperti itu. Lanjut. Sudah kelihatan slide-nya selanjutnya? Sudah ya? Kelihatan, Pak. Oke, bagus. Lanjut ke tugas humas. Nah, tugas humas di sini sebenarnya ada banyak. Di sini saya beri contoh 3 saja agar kalian ada gambaran. Yang pertama adalah menciptakan image yang baik. Jadi tugas humas di sini adalah bagaimana seorang humas itu dapat menciptakan image tentang organisasinya itu secara baik. Baik organisasi kelompok masyarakat maupun organisasi perusahaan. Jadi humas harus membuat bagaimana trik-trik agar perusahaan tersebut mendapat image yang baik di masyarakat atau pengguna jasa dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada publik. Pemahaman kepada publik. Oke, bentar. Sepertinya sesinya keluar ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada publik. Ya, sama seperti tadi, memberikan pemahaman terkait dengan berita-berita yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian mengelola suasana yang bersifat penting. Yang keempat, pengelola media secara aktif. Media massa seperti media koran, media internet, dan media lainnya yang berkaitan dengan organisasi. Itu ya untuk tugas humas, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Kita ada sedikit kuis buat kalian. Kita buka ya. Sudah sering menggunakan Kahoot? Pernah, Pak, tapi nggak sering. Pernah tapi nggak sering. Oke, ini Kahoot. Saya kasih nama humas. Oke, go.
Bentar ya. Ini siapa yang mau jawab? Ada 2 soal. Atau Saya, Bapak tunjuk? Oke, Diarofika sama siapa? Masih ada 1 soal. Nanti dapat nilai kalau Saya, mau. Pak. Siapa? Elva? Iya, Pak. Oke, siap. Nah, itu nggak bisa. Oke, kita mulai. Sudah siap ya? Persiapan yang pertama, Diarofika, yuk. Praktik mengolah penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat biasa disebut Public Relation, Pak. jawabannya apa? Public Relation. Oke, kita klik. Benar sekali, 100. Tadi mendengarkan pasti. Lanjut. Next. Terus yang kedua, Elva ya. Jawab. Pendapat kelompok masyarakat yang dimulai dari pendapat dan diskusi sosial dari pihak yang memiliki kepentingan disebut Opini publik, apa Pak. jawabannya? Opini publik. Kita klik. Oke, bagus. Jawabannya benar. Ini pasti mendengarkan semuanya tadi. Oke, terima kasih untuk Elva sama Dika. Jawaban kalian benar semua. Kita lanjut ya. Ini luar biasa semuanya. Oke, kalian keren. Kita lanjut. Oke, sebelum selesai mungkin ada pertanyaan Saya yang ingin mau ditanyakan. Jadi, siapa? Afifah Dika? Ya, saya Afifah Rika ingin bertanya bagaimana mengatasi opini publik dan seperti apa contoh dari opini publik. Oke, pertanyaannya bagus. Tadi pasti mendengarkan tentang opini publik. Jadi gini, opini publik itu adalah pendapat dari dari masyarakat yang memiliki kepentingan secara umum. Nah, dari contohnya sendiri itu seperti di awal kemunculan perusahaan Exis itu terkenal dengan provider yang mahal. Tapi sebenarnya Exis itu bukan suatu provider yang mahal, hanya saja ada pihak-pihak tertentu yang membuat berita seperti itu. Sehingga sebagai seorang humas harus mampu mengendalikan opini publik tersebut. Karena berita tersebut belum jelas kebenarannya dan menurut dari perusahaan sendiri itu tidak benar seperti itu. Jadi seorang humas harus mampu mengendalikan opini-opini di masyarakat yang menyatakan bahwa perusahaan Exis termasuk perusahaan yang mahal. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah ya? Ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, Bapak rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan ke depan, kita akan membahas tentang keprotokoleran. Nah, silakan dipelajari. Nanti materi akan Bapak share di WhatsApp group. Seperti itu, terima kasih. Sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.